bagaimana fisik atau apa persiapannya atau fisik. atau misalnya mungkin pendalaman karakter. Ya, Perannya gitu. pertama mungkin kalau di panggung kan selalu ada pelatihan fisik ya. Kita ada warming up. Kita biasanya selalu memulai dengan olah tubuh, olah suara gitu, latihan-latihan yang sangat teknis gitu. Itu sangat membantu. Kemudian di luar itu reading, tentunya bedah naskah bersama Mas Yudi sebagai sutradara. Lalu ketemu dengan pemain, semua kita blocking, latihan segala macam dengan musik. Karena kalau pertunjukan panggung kan memang berbeda ya. Semua antara cue musik, cue dialog pemain, kita semua harus benar-benar tahu persis kapan dan di mana kita hadir di panggung. Jadi proses kerjasamanya itu memang jauh lebih, menurut saya lebih banyak fokusnya karena ya ini menyangkut banyak orang. Tapi persiapannya seperti itu. Oke. Lagi? Kalau kedekatan secara filmnya sendiri seperti apa Reka? Karena kan bisa dibilang film malam film itu yang bersejarah, Ya. tahun 54 yang menjadi Ya. pembuka buat film-film Berikutnya. iya. Gimana? Ya kita tahu bahwa lewat jam malam ini kan merupakan karya fenomenal dari seorang Usmar Ismail ya. Film ini bahkan ya kita tahu kenyataannya direstorasi bahkan oleh pihak luar gitu. Mungkin kalau mau menonton hasil restorasi di kalau nggak salah National Museum of Singapore, itu juga sesuatu yang luar biasa. Artinya film ini masuk dalam film penting dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi kebanggaan bahwa ini dibuat oleh Bapak Perfilman Nasional, oleh pahlawan nasional di bidang perfilman. Dan konteksnya masuk dengan sejarah. Sangat masuk dengan sejarah. Kalau kita lihat nanti petikan-petikan dialog di film ini adalah petikan-petikan yang menanyakan dalam, saya mungkin agak sedikit mengutip dari dialognya Iskandar ya, tokoh yang saya perankan di pertunjukan ini. Salah satunya adalah harus bagaimana lagi, apa yang harus saya lakukan kini. Padahal dia adalah seorang pejuang yang sedang dilematis situasinya, mempertanyakan setelah perjuangan apa yang harus dilakukan, karena kemerdekaan sudah diraih. Apakah betul sudah tidak lagi perlu ada perjuangan, atau perjuangan yang seperti apa yang perlu diteruskan? Menarik banget secara konteks. Terus kalau menurut Mas dari tadi berbicara kan tentang sesudah kemerdekaan. Menurut dari pihak Mas Reza sendiri, apa sih yang relate untuk mungkin nanti disampaikan ke anak kalau zaman sekarang gitu? Kan juga kan jadi mikir waktu kalau tentang kemerdekaan sekarang apa gitu? Ya. Mungkin yang sangat menarik karena ini tidak hanya berbicara tentang mengambil potret itu. Potret itu memang dalam pertunjukan ini menjadi latar. Tapi ada potret tentang percintaan yang menurut saya akan sangat mudah relate gitu ya. Ada pembicaraan tentang perempuan dalam pertunjukan nanti, itu kuat sekali. Bagaimana perempuan menghadapi dilema-dilema dalam situasi yang dia hadapi. Kemudian ini dipotret, kalau kita lihat dari filmnya, ya mereka pemuda-pemuda di zaman itu gitu, dengan perjuangannya gitu. Apa sih yang mereka perdebatkan, apa sih yang menjadi perjuangan mereka. Harusnya sih menurut saya ketika itu dibawa ke hari ini, yang relevan adalah dua-dua masa atau dua-dua generasi ini tuh punya perjuangannya masing-masing. Saya yakin Gen Z sekarang juga punya perjuangan sendiri, tapi mudah-mudahan akar dari semua nilai perjuangan itu bisa relate ke mereka gitu. Itu yang saya harapkan untuk mereka bisa melihat ini. Dari harapannya sendiri gitu untuk ke depan tentang pertunjukan ini mungkin. Harapan dalam waktu paling dekat tentu cepet-cepet ludes tiketnya. Itu aja sih. Dan orang bisa nonton dan memaknai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.